Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Apa kabar Lose Luis? Baik, Lose gimana kabarnya? Kabar baik juga. Puji Tuhan. Kita udah siap ya untuk puji Tuhan pada hari ini. Yuk, kita semua dengan sukacita, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Siap ya adik-adik ya, semua boleh tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kayaknya kurang seru kalau kita nggak pakai gerakan ya. Kan bisa dari terbit matahari kita Betul. ya. Oke. Kalau begitu anak-anak di rumah juga berdiri. Iya, berdiri. Sambil ikutin gerakannya, kita nyanyi pakai gerakan sama-sama ya. Ya, ayo siap. Ayo semuanya ikutin lose-losenya nanti ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah kita semua juga terus memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, sekarang kami mau
mulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami, sertai kami supaya dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak hari ini sukacita nggak hatinya? Sukacita. Apakah ada yang sedih? Lupain sejenak ya. Kita akan sukacita terus memuji Tuhan ya. Ayo semua, kita akan memujikan lagu Sukacita. Oke Lose, adik-adik Saya semua, juga anak-anak juga ikut bersukacita di rumah, bernyanyi bersama-sama dengan Losenya ya. adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, ada bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, karena kasih Tuhan ada dalam hati kita, jadi kita harus terus bersyukur Iya. ya Lose ya. Kalau lagi sedih, dilupain dulu sedihnya, Iya. kita bersukacita sama-sama. Lose Luis, tapi ketika kita bersukacita, ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang taat, kadang-kadang kita suka ada yang menggoda nggak? Siapa Lose? Iya, Emang ada ya? kita kadang-kadang juga kita jahilin sama temennya kita. Oh. Tapi ada ketika kita mau taat, ketika kita mau dengar firman Tuhan, ada satu orang yang mau goda supaya kita itu enggak menjadi anak Tuhan yang taat. Siapa kira-kira ya? Tahu nggak? Anak-anak tahu semua? Ada lagunya dong. Saat iblis menggoda. Nah, begitu itu ya. Ya, saat iblis. Bisa kan semua adik-adik bisa gitu? Berarti bisa menggoda. Bisa, makanya kita harus kuat, harus kita apa? Harus tolak. Iya, tolak dengan apa? Dalam nama Tuhan Yesus, harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan baca firman Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil medan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
berani tampil beda Iya. ya Lose ya. Udah capek belum? Lumayan Lose. Hah? Tapi tapi kira-kira masih kalau semangat sih. masih semangat sih, Iya. anak-anak juga masih semangat. Kita nyanyi lagu yang harus pakai ha gitu ya. Biar lebih semangat lagi ya, Lose, ya. Daki bisa dong. Anak-anak lebih semangat pasti dari lause-lausenya ya. Oke. Ayo semua, jangan ada yang duduk, ayo semua berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang ruang angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Luar biasa ya. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan selalu memperhatikan, selalu sayang kepada kita ya, jaga kita. Nah, sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak semua untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini ya. Seperti Samuel kecil. Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sayang, Tuhan memperhatikan kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata-kata dan kami siap untuk mendengarkan. Ajar kami sedari kecil belajar menghormati untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Tolong lause yang akan menyampaikan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ups. Selamat pagi anak-anak semua. Losovena keenakan nyanyinya. Hari ini Losovena mau membawakan firman yang bertema jangan berdusta. Hah? Jangan berdusta. Apa itu berdusta, Losovena? Makanya di awal Losovena menyanyikan lagu bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Nah, berdusta itu artinya berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya, dan itu D-O-S-A, dosa. Nah, anak-anak, di Alkitab ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Para jemaat atau murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya dengan Yesus itu mereka selalu bersekutu, berkumpul, beribadah, berdoa bersama, ya, membagikan berkat bersama, saling memperhatikan, saling mengasihi, dan tidak jarang ada yang menjual harta miliknya. Kemudian harta miliknya itu diserahkan ke para rasul, kemudian para rasul akan membagikan ke setiap jemaat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sana ada sepasang suami istri. Namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira. Ya, suami istri ini pun juga melakukan hal yang sama. Ya, mereka menjual harta miliknya berupa sebidang tanah. Tetapi mereka memiliki hati yang tidak tulus untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dengan sepakat dengan istrinya, Bapak Ananias menyimpan sebagian hasil penjualannya. Jadi Ibu Safira tahu nih, Bapak Ananias sembunyiin sebagian dari hasil penjualan. Misalnya jual tanahnya laku 10, sama Bapak Ananias diambil setengahnya. Jadi yang diberikan kepada para rasul itu hanya 5 aja. Itu namanya jujur atau bohong. Iya, itu bohong. Nah, ketika Bapak Ananias pergi dan menyerahkan hasil penjualan tanah kepada para rasul, Rasul Petrus itu berkata, "Apakah ini semua hasil penjualanmu?" Bapak Ananias bilang, "Iya, ini adalah hasil penjualan dari tanah itu." Lalu Bapak Petrus berkata, "Ananias, kenapa kamu berbohong? Bukankah kalau misalnya tanah itu tidak kau jual, itu akan menjadi milikmu, tetap menjadi milikmu. Dan kalaupun tanah itu kamu jual, itu masih ada dalam kuasamu. Kenapa kamu harus berbohong?" Mendengar hal itu, Bapak Ananias langsung jatuh ke tanah dan mati. Orang-orang mengangkat dia dan menguburkan dia. 3 jam kemudian datang istrinya, Ibu Safira. Bapak Petrus bertanya kepada Ibu Safira, "Ibu Safira, benarkah yang dikatakan Bapak Ananias bahwa semua ini adalah hasil penjualan tanahmu?" Lalu Ibu Safira bilang, "Benar Bapak Petrus." Wah, Ibu Safira juga berbohong. Lalu Bapak Petrus ngomong sama Ibu Safira, "Kenapa kamu juga berbohong sama seperti suamimu? Tidakkah kamu lihat orang sudah mengangkat jenazah dan mengubur suamimu?" Mendengar itu, apa yang terjadi kepada Ibu Safira? Jatuh dan mati juga. Lalu Ibu Safira dikuburkan di sebelah Bapak Ananias. Anak-anak, dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak suka kita berbohong. Kita harus berkata jujur. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak,
katakan tidak. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Tuhan tidak mau kita berbohong. Jangan berdusta. Berdusta itu artinya berbohong, mengatakan yang tidak sebenarnya. Contoh, misalnya Mama bilang, hari ini kita makan sayur ya. Oh ya Mama, kalian suka sayur kan? Suka Mama. Padahal sebenarnya nggak suka sayur. Ya waktu makan sayurnya juga ngurumul-ngurumul, ngomel-ngomel. Tapi bilang sama Mama, suka Mama. Terus gimana dong caranya kalau Sufena biar Mama nggak sedih? Ya bilang sama Mama, Mama saya nggak suka sayur. Tapi karena saya sayang sama Mama dan saya tidak ingin Mama sedih karena sudah berusaha memasak, saya akan memakannya dengan senang hati. Itu lebih baik. Ya, atau misalnya nanti Losenya tanya, hari ini sudah beribadah? Masih nonton TV belum beribadah. Masih nonton yang lain di YouTube belum beribadah. Udah kalau seudah. Itu sama artinya dengan apa? Berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Atau misalnya mama papa nanya, Dek hari ini udah berdoa? Udah Mama, padahal belum berdoa. Itu artinya berbohong. Tuhan tidak suka kita berbohong. Tuhan tidak mau kita berbohong. Tuhan mau kita jujur, mengatakan yang sebenarnya. Jadilah anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, ya, yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan lewat apa? Perbuatan kita, perkataan kita yang jujur. Janganlah berdusta, janganlah berbohong. Katakan yang sebenarnya, maka Tuhan akan senang. Itu akan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk selalu berkata jujur, tidak berkata dusta, tidak berbohong. Tolong ajar kami dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap perkataan kami, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang berkata ya jika ya, benar jika benar, tidak jika tidak, salah jika salah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya terambil di dalam Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan untuk persembahannya, anak-anak bisa nanti dikirimkan ke nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah ini. Atau nanti anak-anak bisa minta tolong juga ke papa mama untuk kirim melalui kode QRIS yang ada di samping ini. Oke, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.